Oke, Bray, obrolin aja. Gimana kabar kalian semua? Ketemu lagi sama gue Ian, diobrolin aja. Semoga kabar kalian semua dalam keadaan baik-baik aja, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya. Yang belum dapat kerja, cepat dapat kerja. Yang belum dapat jodoh, cepat dapat jodoh dan disegerakan menikah. Amin. Jadi beberapa hari ini itu lagi rame lagi tuh masalah naturalisasi di timnas Indonesia. Tanggal 10 besok kan kita mau ngelawan Bahrain nih. Ini masih banyak aja orang yang menganggap naturalisasi ini nggak bagus. Salah satunya gue nemu satu postingan berupa foto. Gue lupa di Instagram atau di Facebook. Ini dia fotonya, gue kasih aja. Nah, gue sedikit agak bingung aja nih sama orang-orang kayak gini. Jadi buat gua orang-orang begini nih, orang-orang bisa gue bilang orang-orang bodoh. Kenapa gue bilang kayak gitu? Gue sering kali bilang, jadi konten obrolin aja gini udah beberapa kali ngebahas tentang naturalisasi di timnas Indonesia. Jadi gue sering bilang di konten gua, mereka ini bukan orang asing yang dijadikan warga negara Indonesia. Mereka ini orang Indonesia keturunan yang kebetulan tinggal di wilayah Eropa. Mereka punya darah Indonesia yang kental, entah dari kakek neneknya, entah dari ibunya, entah dari bapaknya. Jadi buat gue sah-sah aja. Gue agak sedikit bingung aja sama orang-orang kayak gini. Cara berpikirnya gimana gitu. Harusnya kita ini timnas Indonesia ini kan lagi jaya-jayanya nih, lagi maju-majunya nih. Harusnya kita dukung, bukan cuma bisa mencibir dan nyinyir di media sosial. Perkara naturalisasi ini buat gue sah-sah aja. Toh juga timnas lain di daratan Eropa, Portugal, Prancis itu banyak pemain naturalisasinya. Cuman mereka sama kayak timnas kita, mereka menaturalisasi pemain dengan catatan si pemain ini punya darah keturunan di negara tersebut. Nah, sekarang yang lagi dilakukan Indonesia tuh seperti itu, teman-teman. Jadi udahlah, stop. Kita dukung timnas kita melangkah ke babak yang lebih lanjut, bahkan sampai ke Piala Dunia. Justru kayak pemain-pemain keturunan ini harus kita dukung sepenuhnya. Harus kita berikan motivasi yang tinggi agar mereka bisa lebih semangat lagi, agar mereka bisa lebih fight lagi dalam membela timnas Indonesia. Nah, buat para pemain lokal, ini masih ada aja nih para pemain lokal yang berkomentar tentang naturalisasi. Yang ada yang bilang kebanyakan naturalisasi di timnas Indonesia, kok semuanya jadi pemain naturalisasi, pemain lokalnya gimana? Buat gue orang yang bilang kayak gini, orang yang punya pikiran picik, Bray. Kenapa gue bilang picik? Harusnya pemain lokal itu bisa lebih bersaing lagi, nunjukin skillnya, nunjukin fightnya, mau bersaing dengan pemain-pemain diaspora atau pemain-pemain naturalisasi. Jangan patah semangat ngelihat timnas Indonesia di era pemimpinan Sintayong ini banyak pemain naturalisasi berdatangan. Jangan patah semangat. Harusnya kalian para pemain lokal bisa lebih menunjukkan lagi kapasitas kalian sebagai pemain bola profesional, bukan malah putus asa karena banyak pemain naturalisasi di dalam timnas sekarang. Bukan malah kayak gitu. Nah, buat para supporter nih yang masih berpikiran nggak asik sekarang timnas Indonesia banyak pemain naturalisasi, pemain lokalnya nggak ada. Alah, gue bukannya mau bilang permainan timnas Indonesia dulu tuh jelek, bukan, bagus, cuman lu lihat sendiri lah. Gue yakin kalau para supporter sejati timnas itu pasti merasakan sangat-sangat berbeda timnas di zaman dahulu sama timnas di zaman sekarang. Terutama dari cara bermain, visi bermain, fighting spiritnya.
timnas sekarang tuh lebih sangat menghibur dalam bermain sepak bola. Kalau gue pribadi ngelihat timnas sekarang, gue nggak pernah berharap timnas Indonesia tuh bisa menang di setiap pertandingan. Kalau gue pribadi ya mandang, gue cuman berharap timnas Indonesia nih bisa lebih bermain dengan sangat menghibur. Karena buat gue sepak bola itu bukan cuma sekedar pertandingan sekedar pertandingan di ajang olahraga, tapi juga hiburan buat gue yang nonton. Sekarang kalau menang tapi mainnya monoton, nggak menghibur, ya kurang aja gitu buat gue nontonnya tuh. Tapi kalau walaupun kalah kayak kemarin lawan Australia, itu banyak tuh yang bilang, bahkan ada salah satu komentator sepak bola Bung Towel tuh bilang, kita cuma seri lawan Australia, apa bangganya? Ya kalau gue lihatnya, gue punya kebanggaan tersendiri. Sebagaimana kita tahu Australia ini langganan di Piala Dunia, kita bisa nyeriin Australia, itu udah suatu kebanggaan besar. Bisa nyeriin lawan Australia, bisa nyeriin lawan Arab Saudi, itu suatu kemajuan yang pesat buat timnas. Ya memang lebih baik menang, cuman ya kita realistis aja, sulit untuk mencapai kemenangan lawan Australia, lawan Arab tuh. Makanya begitu kita bisa nahan imbang, itu euforianya, senengnya supporter timnas Indonesia itu bukan main, karena kita udah bisa ngimbangin tim-tim sekelas Arab dan sama Australia yang langganan Piala Dunia. Buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe tidak bikin kalian miskin. Mantap. Jadi buat gue naturalisasi sah-sah aja. Sekali lagi gue tekanin buat kalian para supporter, stop mencibir, stop mengeluh, stop memprotes kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Bapak Erick Thohir dan Sintayong tentang naturalisasi ini. Buat apa sih kalian mencibir itu? Udah, kita dukung kemajuan sepak bola kita support sepenuhnya. Toh juga ya kalian nggak perlu nggak perlu pura-pura buta. Pasti kalian juga seneng ngelihat permainan Indonesia sekarang yang lebih menghibur, yang di dalamnya banyak pemain naturalisasi. Gue tidak mengecilkan pemain-pemain lokal Indonesia, justru harusnya pemain-pemain lokal Indonesia bisa lebih semangat lagi, bisa lebih bersaing lagi, bisa lebih fight lagi, mau bersaing untuk masuk ke dalam timnas Indonesia. Melihat kapasitas pemain naturalisasi ini, bukan malah down semangatnya, bukan malah berpikir buat apa latihan keras kalau yang dipanggil cuma pemain naturalisasi. Kalau kalian pemain lokal berpikirnya seperti itu, kalian cuma bakal jadi sampah di persepak bolaan Indonesia. Percaya sama gua. Jadi buat gue ya sah-sah aja naturalisasi. Toh Pak Erick Thohir juga memanggil pemain-pemain naturalisasi ini bukan berdasarkan kehebatannya. Dia juga lihat dulu pemain ini punya nggak darah keturunan Indonesia, entah dari kakek nenek, entah dari ibu. Kalau nggak punya, Pak Erick Thohir juga nggak. Gue yakin Pak Erick Thohir juga nggak bakal manggil pemain ini. Itu banyak Prancis, Portugal, bahkan tim sekelas Brazil. Itu ada Brazil tuh beberapa pemain naturalisasinya. Itali, Balotelli itu naturalisasi. Balotelli itu pemain naturalisasi yang akhirnya memutuskan berwarga negara Itali karena dia punya keturunan Itali. Jadi kalau kalian bilang naturalisasi ini cuma jadi ajang pembuktian singkat buat timnas Indonesia, salah. Justru ini tuh proyek jangka panjang yang disiapkan sama Pak Erick Thohir buat timnas kita, timnas Indonesia. Biar timnas Indonesia makin maju, biar timnas Indonesia makin menghibur lagi dalam cara bermain. Jadi buat apa kalian segala memprotes, bikin spanduk kayak gitu, ya kan?
sok-sokan, ya bisa gue bilang sok-sokan idealis lah. Nggak usah kayak gitu. Nggak usah kayak gitu. Kita lihat aja perkembangan timnas kita tunjukkan dukungan kita. Apapun yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir, oleh Coach Sintayong, gue yakin itu demi kemajuan persepak bolaan Indonesia, khususnya di timnas Indonesia. Semata-mata cuman buat itu mereka melakukan naturalisasi ini. Gue yakin nggak ada niat lain. Makanya buat kalian para pendukung sejati timnas, udah stop mencibir, stop memprotes kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Kita dukung sepenuhnya kebijakan-kebijakan Pak Erick Thohir di dalam timnas sepak bola Indonesia. Jangan pernah berpikir kalau naturalisasi ini bakal berdampak buruk ke depannya buat pemain-pemain lokal. Enggak, kalau gue pikir nggak ada dampak buruknya buat pemain-pemain lokal naturalisasi di dalam timnas Indonesia. Dampak buruknya apa? Nggak ada buat gue. Ya, ini bakal berdampak buruk kalau pemain-pemain lokalnya berpikiran picik, berpikiran negatif. Tapi kalau berpikirnya lebih terbuka, adanya pemain naturalisasi di dalam timnas Indonesia, gue yakin pemain-pemain lokal bakal bisa lebih maju lagi. Kalau masalah persaingan, ya memang pemain lokal kita juga punya semangat, punya spirit. Cuman memang standarnya Sintayong lagi dan lagi gue kasih tahu ke kalian. Beberapa kali konten gue ngebahas timnas Indonesia, gue sering bilang standarnya Sintayong ini tinggi. Karena tujuan Sintayong ini jauh ke depan. Bukan cuma di Piala Asia, bukan cuma apalagi AFF. Bukan cuma di situ, standarnya Sintayong itu visinya jauh ke depan, bisa menembus ke Piala Dunia. Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia. Makanya Sintayong berharap Liga Indonesianya ini diperbaiki agar pemain-pemain lokalnya bisa tumbuh dan berkembang semaksimal mungkin. Nah, buat sekarang memang mungkin menurut Sintayong masih jarang pemain-pemain lokal yang kapasitasnya mampu bersaing di Piala Dunia. Sintayong pun gue yakin punya visi dan misi. Jika nanti timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, Sintayong pun pasti punya visi dan misi, bukan cuma berhenti di fase grup. Makanya Sintayong rajin melihat pemain-pemain naturalisasi di luaran Indonesia yang punya darah Indonesia dan minta untuk mereka dinaturalisasi. Jadi harapan gua buat kita orang para supporter dari kalangan bawah sampai kalangan atas yang benar-benar mensupport timnas Indonesia, yang benar-benar supporter timnas Indonesia, stop membuli kebijakan Pak Erick Thohir tentang naturalisasi. Kita dukung sepenuhnya kebijakan-kebijakan yang Pak Erick Thohir lakukan untuk timnas Indonesia. Obrolin aja. Sekian, gue Ian pamit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue ciao.